Baik, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan materi saraf mengenai sinapsis. Sinapsis, seperti kita ketahui, merupakan hubungan antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya di titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron yang lainnya, atau hubungan ke otot dan ke kelenjar. Dan bisa juga memungkinkan perpindahan sinyal sel prasinapsis menuju sel postsinapsis. Sinapsis juga berfungsi sebagai yang pertama, penghubung antara neuron untuk menghantarkan impuls. Yang kedua, membentuk ingatan pada manusia maupun hewan. Jadi bisa juga menambah ingatan pada manusia dan juga bisa pada hewan. Yang ketiga, dapat mengkoordinasikan transmisi pada sel saraf. Yang keempat, memberi rangsangan kepada sel otot. Yang kelima, membagikan impuls ke sejumlah sel saraf. Yang keenam, bisa juga sebagai tempat terjadinya perpindahan atau transfer sinyal pada saraf tersebut. Maka dari itu saya simpulkan bahwa sinapsis bisa juga termasuk terminal listrik ya, yang dapat menghubungkan kabel dari sumber listrik dengan kabel peralatan elektronik sehingga peralatan tersebut dapat bisa dinyalakan. Ini adalah contoh sederhana saja. Selanjutnya ada struktur dari sinapsis, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama prasinapsis atau bagian akson terminal. Yang kedua, celah sinapsis atau ruang antara prasinapsis dan pasca sinapsis. Yang ketiga, pasca sinapsis atau bagian pada dendrit. Pada celah sinapsis terdapat substansi kimia neurotransmitter yang berperan untuk mengirimkan impulsus. Proses pengantaran impuls pada saraf melalui sinapsis dapat disebut transmisi sinapsis. Neurotransmitter mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ekstrasi, yaitu meningkatkan impuls. Nah, contohnya pada asetilkolin dan nerepiferin. Yang kedua, inhibisi, yaitu sebagai penghambat impuls ya. Contohnya GABA, atau biasa dalam bahasa Inggrisnya disebut gamma aminobutik acid pada bagian otak juga, dan glisin pada medula sinapsis. Yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sinapsis. Kita lihat pada gambar di samping. Yang pertama, permukaan membran tombol sinapsis disebut membran prasinapsis atau celah prasinapsis yang berfungsi untuk melakukan transmisi rangsangan. Yang kedua, terminal akson ya, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinapsis, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Yang ketiga, vesikel pasca sinapsis. Fungsinya untuk membentuk struktur yang dinamakan dengan sinapsis, dan sinapsis di sini berfungsi dalam menghantarkan impuls pada saraf. Yang keempat, celah sinapsis merupakan kompartemen cairan ekstraseluler dengan lebar antara 10 sampai 20 nanometer ya, yang dapat memisahkan neuron presinapsis dengan neuron pasca sinapsis. Yang kelima merupakan neuron pasca sinapsis, adalah struktur yang dapat memungkinkan neuron atau sel pada saraf untuk melewat pada sinyal listrik atau kimia ke neuron yang lainnya atau ke sel efektor target. Yang keenam, saluran lingan pada pintu dengan reseptor untuk neurotransmitter. Di sini agar dapat membawa pesan tersebut untuk melintasi sinapsis dan menuju neuron yang berikutnya. Yang ketujuh adalah neurotransmitter, adalah senyawa organik endogenus yang membawa sinyal di antara neuron.